Oke, ya, sudah saya rekam. Saya rekam lagi nih ya. Kalau rekamannya lancar nanti saya masukkan di ULS. Ada 2 seri rekaman berarti. Oke, saya share screen. Kelihatan share screen-nya ya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, ya kita lanjutkan ya. Nah, kemudian juga membangun ketertarikan pada suatu produk ya. Jadi kalau sebelumnya audiens atau masyarakat itu nggak terlalu tertarik, bagaimana orang bisa tertarik dengan produk kita. Ini tugas MPR, Marketing Public Relation. Juga mempengaruhi kelompok-kelompok target kita gitu ya. Jadi misalnya kalau kita jualan handphone, maka kelompok target kita adalah kelompok penggemar gadget, freak gadget gitu ya, penggemar handphone ya. Kemudian mempertahankan, membela ketika produk kita itu menghadapi masalah ya. Misalnya dulu ada produk makanan cepat saji yang pernah diinvestigasi oleh sebuah media massa dan dikatakan dia menggunakan bahan-bahan yang sudah expired gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi viral di media sosial. Nah, marketing public relations harus mengapa ya, mengadres masalah ini gitu ya. Jadi mengkelirkan, membela masalah ini dan melakukan langkah-langkah taktis supaya bisa clear problemnya. Ya, kemudian membangun image perusahaan, ya. Intinya supaya perusahaan kita menjadi perusahaan yang terpercaya dan kemudian juga meluncurkan produk baru, gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Nah, ini tools-nya ya di dalam public relations, publikasi ya. Jadi publikasi ini bisa dalam bentuk brosur, laporan tahunan. Anda tahu kalau perusahaan TBK, perusahaan terbuka, pasti dia harus ada annual report-nya, laporan tahunan tentang keuangan dan aspek-aspek lain dari bisnisnya, ya. Artikel, newsletter, dan sebagainya. Biasanya berupa media internal, misalnya kalau kayak Ubaya kan ada Warta Ubaya gitu ya, atau ada medsos Ubaya official, medsosnya FBI dan seterusnya. Kemudian juga dalam bentuk event ya, sponsorship, Anda pasti tahu, news. Nah, biasanya public relation ini sangat dikaitkan dengan news. Jadi bagaimana kita bisa memasukkan berita-berita itu ke dalam berita-berita perusahaan dan produk kita ke dalam koran, radio, televisi, dan seterusnya. Kemudian dalam bentuk pidato atau speech dari pemimpin perusahaan, kemudian layanan publik ya seperti CSR, corporate social responsibility, intinya untuk membangun image yang baik dari perusahaan kita ya. Kemudian juga terlibat dalam identity media ya, misalnya di sini logo, alat tulis, brosur, seragam, kartu nama, gedung ya. Anda lihat sering ada gedung itu kan ada nama perusahaannya dan seterusnya ya, seragam karyawan dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada bagian selanjutnya tentang digital media ya. Media digital kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID saat ini tidak bisa tidak, maka dia akan berkembang sangat pesat harusnya gitu ya. Karena orang itu lebih banyak di rumah dan dia pasti membutuhkan informasi dan sumber informasi yang paling mudah untuk dia akses dengan contactless atau sesedikit mungkin kontak atau sesedikit touchless sesedikit mungkin sentuhan itu kan media digital gitu ya. Kalau Anda beli media kayak koran, mungkin ada yang takut pegang koran, katanya bisa ada virusnya walaupun sama perusahaan korannya dibantah gitu ya. Jadi dan orang lebih banyak menonton TV di masa pandemi ini juga ya. Television is strike backs katanya, ada sebuah riset mengatakan demikian. Orang lebih banyak nonton TV ya karena dia WFH kan, work from home, study from home ya. Nah, sehingga digital ini juga makin kuat ya. Website ini biasanya pivotnya atau dasarnya sebagai komunikasi perusahaan kita untuk membangun kredibilitas dan sebagainya. Nanti dari website dia akan ditarik ke media sosial dan seterusnya. Kemudian ada search ads ya, iklan berdasarkan basis pencarian di Google. Anda mungkin pasti punya pengalaman kalau Anda search tertentu di kata kunci tertentu di Google, bukan hanya hasil pencarian Anda yang akan keluar, tapi iklan yang terkait dengan hasil pencarian Anda itu di Google ya.
Kemudian juga iklan display, ini biasanya di media online, ya inews.id, oksound.com, kemudian sindonews.com, itu ada iklan displaynya. Kemudian dalam bentuk email, ya kita juga bisa melakukan pemasaran. Ya. Keuntungannya, online marketing ini dia bisa di tailor atau disesuaikan pesannya, kemudian bisa di-trace juga ya apa yang diklik oleh konsumen itu, algoritma di dalam media online kita bisa nge-trace ya, kemudian bisa kontekstual penempatan iklannya gitu ya. Jadi kalau iklan sepatu ya kita tempatkan pada orang-orang yang mencari kata kunci sepatu, jadi bisa kontekstual gitu ya. Bisa cari berdasarkan kata kunci tertentu ya. Ini kalau kalau di dalam istilah teknis namanya SEO, Search Engine Optimization. Bagaimana website kita itu kalau di Google bisa muncul gitu ya sesuai kata kuncinya. Kalau kerugiannya online marketing ini, iklan digital itu biasanya akan ditutup oleh konsumen. Ya. Kemudian iklan-iklan yang dibayar berdasarkan jumlah klik konsumen itu bisa terjadi bogus clicks. Jadi klik oleh robot atau klik oleh manual tapi dengan sengaja, bukan secara natural, bukan secara alami gitu ya. Kemudian bisa di-hacking dan sebagainya, pasti Anda tahu ya, ada website yang di-hack, dimunculin gambar-gambar nggak sopan dan seterusnya. Ya, ini konsumsi media, dan seperti saya bilang ketika terjadi pandemi, konsumsi media digital itu meningkat, television juga gitu ya, terutama itu. Walaupun iklannya berkurang, karena orang atau perusahaan banyak mengurangi iklan. Ya. Kemudian ada website di situ, ya situs pencari. Kemudian ada iklan search ad, iklan display dan seterusnya. Tadi sudah ya. Oke, saya skip aja. Website itu dia mudah dipakai, punya daya tarik. Kemudian ada microsite. Microsite itu bagian-bagian tertentu dari website itu kayak bagian subnya itu ya, subbab atau sub website-nya itu yang bicara tentang topik tertentu secara spesifik. Itu microsite. Ya. Misalnya ada website-nya Ubaya, di dalamnya ada website-nya FBE, itu microsite gitu ya. Kemudian iklan pencari ya bisa pay per click, iklan yang dibayar berdasarkan jumlah kliknya dia bisa dimainin ya. Kemudian ada search engine optimization, tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, ditanyakan saja. Ya, kemudian juga dalam mendesain website ini ada elemen-elemen seperti commerce. Tidak bisa dipungkiri bahwa website sekarang menjadi pivot atau dasar dari perdagangan gitu ya. Jadi orang bisa belanja melalui website marketplace misalnya. Kemudian juga harus ada kontennya. Konten itu nanti yang akan dibaca oleh konsumen, dan itu menjadi penting karena menentukan nanti kredibilitas dari website Anda, penjualan produk Anda, dan seterusnya. Kemudian juga building community, ya seperti Kaskus itu ya, atau seperti komunitas penggemar gadget kalau Anda jualan handphone, yaitu building komunitas. Kemudian customisasi, dia akan disesuaikan dengan, di custom dengan apa itu, sesuai dengan produk dan konsumennya. Jadi konsumennya butuh apa, kita bisa custom sesuai kebutuhan konsumennya yang berbeda dengan konsumen yang lain. Kemudian kita melakukan komunikasi di sini dan melakukan connectivity atau keterhubungan dengan audiens kita. Ya. Nanti itu bisa ditarik ke medsos juga dari website-nya itu. Ya, pivotnya tapi di website-nya. Ya. Kemudian juga bisa pakai email. Ya, email itu tidak hanya jualan tapi juga memberikan alasan untuk konsumen untuk merespon, misalnya ada tips, ada kuis di situ, dan seterusnya. Kemudian bisa personalisasi juga, jadi siapa yang kita kirimin email itu. Kemudian juga menawarkan sesuatu, ya tidak sekedar mengirim surat atau email saja. Dan kalau dia subscribing, berlangganan, harus saja opsi untuk unsubscribe. Jangan sampai cuma bisa subscribe, tapi selamanya nggak bisa unsubscribe. Nanti akan menjadi menjengkelkan bagi orang yang berlangganan itu, yang subscribe itu ya. Nah, kemudian email juga dikombinasikan dengan sosial media, dikombinasikan dengan website itu tadi. Nah, sosial media ini ternyata
ada beberapa kategori di sini, ya. Ada online communities, ya, Anda mungkin pernah mendengar Damascus, ya, forum dan sebagainya, ya. Kemudian juga ada blog, nah kemudian ada juga social networks. Social networks ini yang biasanya diidentikan dengan sosial media gitu ya, Twitter, Instagram, WhatsApp group, Facebook dan sebagainya. Padahal dia bukan cuma itu gitu ya, masih ada online dan blog juga. Nah, sosial media dikatakan tidak bisa, walaupun perannya meningkat, tidak bisa dipakai sebagai satu-satunya sarana komunikasi pemasaran ya. Jadi pada dasarnya tetap harus omnichannel. Anda harus menggunakan segala bentuk komunikasi pemasaran yang dimungkinkan untuk produk atau jasa yang Anda jual. Yang harus omnichannel. Nah, kemudian sosial media dikatakan ya kalau itu perusahaan memang jarang orang mau sharing atau memviralkan produk perusahaan. Jadi Anda harus bikin stories, tips, cerita-cerita yang orang bisa viralkan dan sifatnya soft selling, tidak hard selling, gitu ya. Sesekali bisa hard selling, tapi harus dikombinasi dengan story atau konten yang sifatnya soft selling. Ya, kemudian word of mouth, ya, kemudian sekarang menjadi word of mouth, ya, viral marketing, ya. Anda mungkin pasti tahu ya viral itu apa ya, kalau di media sosial biasanya oh beritanya viral, ini ada cerita yang viral gitu ya, nah itu dia di share secara apa itu terus menerus oleh pengguna sosial media, dia sehingga menjadi viral ya. Tapi biasanya seperti saya bilang tadi, kalau untuk hard selling jarang orang mau memviralkan, harus soft selling, story, cerita, tips dan sebagainya sehingga dia bisa viral ya. Jadi harus soft selling. Tentu bisa hard selling juga, tapi dikombinasi. Ya. Kemudian word of mouth, ya. Oke. Kenapa ini? Kelihatan ya yang saya share. Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Tadi sampai mana ya? Kok? Oke. Nah, kemudian ini sudah tadi. Oke, kita gini aja ya. Word nggak bisa di. Oke. Nah, kemudian juga word of mouth ya, dari mulut ke mulut ya. Viralisasi tadi, atau kalau dia konvensional namanya word of mouth ya. Kita harus mengidentifikasi dan memperhatikan influencers ya. Jadi misalnya kalau handphone tadi, influencersnya adalah penggemar gadget atau reviewer gadget gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau perusahaan teknologi ya, dia biasanya akan memperhatikan influencers penggemar gadget atau reviewer gadget gitu ya. Bahkan mereka punya gadget atau handphone rilisan baru yang boleh dipinjam oleh uh, pengguna gadget, reviewer atau penggemar gadget itu. Nanti mereka bisa bikin opini dan sebagainya di media sosial atau di blognya mereka. Ya, jadi bisa dipinjami produk sampingnya. Bahkan kadang-kala dikasih, tapi biasanya diputar dengan media-media yang lain juga. Biasanya wartawan teknologi, reviewer gadget itu dipinjam handphonenya gitu ya, produk rilisan baru. Nanti mereka coba-coba, mereka akan bikin tulisannya. Ya, kemudian masuk dalam komunitasnya penggemar gadget tadi, ya. Kemudian mengembangkan channelnya, channel untuk orang bisa melakukan word of mouth tadi, channel untuk orang bisa share, channel untuk orang bisa melakukan viralisasi, memviralkan konten kita, misalnya melalui media sosial. Kemudian juga membuat konten yang menarik dalam bentuk story, dalam bentuk tips, dan sebagainya yang soft selling tadi, untuk orang bersedia membagikannya, men-share-nya, memviralkannya, pass along
atau meneruskan dari pesan tersebut. Ya, oke. Nah, kemudian ya, kemudian ada mobile marketing ya. Mobile marketing itu menggunakan gadget ya. Dia biasanya unik pada satu pengguna. Misalnya ya, dia bisa tahu posisi Anda lagi di mall tertentu dengan menggunakan GPS dan kemudian Anda ditawari produknya. Nah, itu mobile marketing ya. Makanya jangan heran kadang Anda di SMS dan sebagainya pas berada di lokasi-lokasi tertentu. Makanya dia dibilang unik pada satu pengguna. Ya, dan sesuai dengan profil pengguna yang ada di dalam database komputernya itu. Karena mereka bisa melakukan data mining atau pengolahan data terhadap perilaku konsumen tertentu, seseorang atau kelompok secara spesifik. Kemudian selalu aktif ya, selama handphone Anda masih aktif 24 jam, kecuali handphone Anda dimatikan gitu ya. Dan siap pakai selalu ya, misalnya Anda pengguna aplikasi tertentu misalnya seperti My Telkomsel ya, siap selalu dipakai gitu ya. Dan sifatnya interaktif, Anda bisa beli barang, beli poin, beli pulsa di situ. Nah, itu mobile marketing. Ya. Nah, mobile marketing biasanya menggunakan aplikasi software berukuran kecil yang dapat di-download melalui handphone cerdas, ya misalnya Play Store, App Store, gitu ya, Android. Gitu. Nah, kemudian dalam mobile marketing kalau bikin konten concise atau ringkas itu penting, ya nggak boleh panjang-panjang. Monitor handphone itu kan kecil ya. Tulisan hanya 50% dari monitor, ojo penuh gitu ya, jangan penuh. Kemudian frase ini harus diatur sedemikian rupa, ya. Jangan Anda nggak bikin paper, tapi bikin kata yang pendek tapi tajam, kena gitu ya. Nggak usah panjang-panjang. Kemudian ada brand logo mereknya. Kemudian juga bisa menggunakan warna-warna yang cerah. Dan kemudian ada call to action dalam menggunakan warna yang cerah juga, gitu ya. Call to action-nya apa? Call to action ini adalah permintaan supaya konsumen kita itu bertindak, ya, melakukan tindakan tertentu. Itu namanya call to action. Misalnya meminta konsumen kita untuk membeli produk kita, itu namanya call to action. Ayo beli mumpung diskon hari ini, gitu ya. Itu namanya call to action. Oke, nah kemudian membangun customer experience dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan media sosial, berbasis ada permainan, gamifikasi ya, pernah dengar gamifikasi ya, quiz-quiz dan sebagainya, itu masih makin lama makin meningkat gitu ya. Misalnya dalam kasus ini Coca-Cola ya, kepada customer-nya di Cina dia bangun aplikasi website yang bisa bikin quiz-quiz interaktif. Simpel-simpel saja, misalnya berapa suhu temperatur hari ini. Nah, itu yang dilakukan oleh Coca-Cola. Dan seiring dengan masa pandemi saat ini, Anda mungkin pernah mendengar istilah new normal atau normal baru. Ya, tidak akan sama lagi ketika Anda masuk nanti. Ya, tetap orang akan berusaha sesedikit mungkin kontak, sesedikit mungkin sentuhan, sesedikit mungkin tatap muka. Nah, ini adalah saatnya digital marketing muncul. Ya, karena digital marketing ini bisa menjembatani less contact, less touch, gitu ya, lebih sedikit kontak, lebih sedikit sentuhan, lebih sedikit pertemuan tatap muka. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu kah teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri dulu kuliahnya sampai di sini. Thank you, selamat pagi. Makasih, Pak. Ya, Pak. Oke, jaga kesehatan baik-baik. Thank you. Pak. Ya, thank you.